Yang saya hormati Profesor Dr. Nitya Sukmana SEMA, yang saya hormati juga para hadirin dan teman-teman peserta Kapila 2024. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Zahra Naila selaku pembawa acara yang insya Allah akan menemani teman-teman dalam acara Kapila 2024. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat untuk kita bersama-sama menimba ilmu pada pagi hari ini, meski harus dilaksanakan secara online. Untuk melihat antusiasme dari teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa menghidupkan kameranya ya. Bisa juga dengan menggunakan fitur raise hand. Ya, teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu. Oke, saya lihat udah ada beberapa yang on cam nih. Yuk, yang lainnya ditunggu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyalakan kamera dan memiliki antusias menyambut kapil kali ini. Selanjutnya akan saya bacakan peraturan dan tata tertib selama acara berlangsung. Peserta menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Peserta diharapkan merename Zoom-nya dengan asal instansi underscore nama. Peserta dilarang menyalakan mic selama acara berlangsung kecuali saat sesi tanya jawab. Akan saya tunggu selama 1 menit ya teman-teman buat menyalakan kamera dan merename Zoom-nya. Oke, mungkin saya bisa sambil menyapa peserta kita kali ini nih. Oke, mungkin selamat pagi Mbak Laras. Dari Universitas. Halo Kak. Kalau boleh tahu, uh, Kak Laras ini udah tahu belum sih Kafila itu apa? Kafila itu kajian fikih muamalah Kak. Jadi benar ya teman-teman. Jadi kajian fikih muamalah atau dikenal dengan Kafila adalah program kajian terhadap kasus, fenomena, atau sesuatu yang dibahas melalui perspektif fikih muamalah dan ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Divisi Sains Akses FEB Universitas Airlangga. Kafilah kali ini mengusung tema penguatan literasi dan aktualisasi wakaf produktif dalam mendorong masyarakat peduli wakaf sebagai sarana pemulihan ekonomi umat bersama dengan Profesor Aditya Sukmana sebagai pemateri kita hari ini. Adapun untuk susunan acaranya antara lain pembukaan menyanyikan Indonesia Raya, Himne Ailangga dan Mars Posey, tilawah Al-Quran, sambutan Ketua Pelaksana dan Direktur Akses, pembacaan CV pemateri, penyampaian materi, tanya jawab, penyerahan sertifikat dan dokumentasi pemateri, boarding peserta, dokumentasi peserta, dan yang terakhir ada penutupan dan doa. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Langsung aja ya teman-teman, pasti udah pada nggak sabar kan memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Airlangga dan Mas Kose. Untuk panitia yang bertugas, mohon untuk ditampilkan.
ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom robbani. Ya, untuk saya dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saya sendiri. Waalaikumsalam. Jangan kaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Saudara Aziz atas bacaan tilawahnya yang insya Allah dapat menambah keberkahan dari acara kita hari ini. Selanjutnya ada sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana. Kepada Haikal selaku Ketua Pelaksana, layar dan waktu dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, yang terhormat Prof. Pradit selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Direktur Akses 2024 Mas Rianto. Yang saya hormati juga seluruh peserta dan panitia yang mengikuti acara kafilah pada pagi hari ini. Baik, yang pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul sama mengikuti Zoom meeting ya, acara kafilah pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat serta salam juga tentunya tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga seperti yang selalu kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kafilah pada pagi hari ini. Saya tentunya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, berkoordinasi dengan baik, sehingga acara pada pagi hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Saya juga selaku ketua pelaksana mewakili seluruh panitia memohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam pelaksanaan acara pada pagi masih kekurangan kesalahan yang terbuat. Dan mungkin buat teman-teman yang ada kritikan, saran, dan masukan, mungkin nanti bisa disampaikannya. Insya Allah nanti kita bakalan sediakan tempat atau form buat teman-teman yang ada kritik, saran, dan masukannya. Nah, semoga kritik dan masukan teman-teman bisa menjadi bahan perbaikan buat acara kita ke depannya bisa berjalan jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin yang terakhir sampaikan ya kepada teman-teman semua untuk bisa sampai nanti, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa banget nih nanti ada sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga acara kita diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Direktur Akses. Kepada Mas Yanto selaku Direktur Akses 2024, layar dan waktu dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Raditya Sukmana selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang terhormat
Muhammad Fahmi Fatur Rahman selaku moderator, serta teman-teman panitia dan juga peserta yang saya hormati. Teman-teman, Kasai Akses FEB UNER merupakan ormawa yang salah satu tujuannya yaitu untuk bisa mendakwahkan ekonomi Islam. Maka kami melakukan kegiatan berupa kajian-kajian rutin, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang salah satunya yaitu kafilah atau kajian fikih muamalah pada pagi hari ini. Kafilah merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh divisi saya, salah satu divisi di KC Akses FEB UNER yang dilakukan baik secara online ataupun offline. Yang merupakan bentuk cara kami mendakwahkan ekonomi Islam di lingkungan mahasiswa. Jadi acara pada pagi hari ini merupakan bentuk kami sebagai KSI untuk bisa mendakwahkan ekonomi Islam. Saya selaku Direktur KSI Akses FEB UNER mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Raditya yang bersedia menjadi pemateri pada pagi hari ini, serta kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara dengan baik. Tidak lupa juga ucapan terima kasih pada para peserta yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini untuk belajar bersama-sama mengenai ekonomi Islam. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan edukasi yang lebih dalam kepada kita terkait ekonomi Islam. Khususnya sesuai tema yang pada pagi hari ini bawakan, yaitu terkait dengan wakaf produktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ya acara akan kepada Mas Fahmi selaku materi kita pada pagi hari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mas Fahmi? Alhamdulillah. Terima kasih, Zahro. Dan gimana kabarnya, Zahro? Alhamdulillah baik juga Mas Fahmi. Kalau boleh tahu kesibukannya belakangan ini apa nih Mas? Sibukannya kuliah, berorganisasi, dan riset bersama dosen. Oke, Zahro. Oke, terima kasih kepada Mas Fahmi sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk menjadi moderator kafilah kali ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala ummatin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk mengikuti webinar yang sangat dinantikan dengan topik yang relevan dan sangat menarik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fatur Rahman dan saya akan bertugas sebagai moderator dalam webinar online kita hari ini. Izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dan Prof. Radit. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yakni kajian fikih muamalah dengan bertemakan penguatan literasi dan aktualisasi wakaf produktif dalam mendorong masyarakat peduli wakaf sebagai sarana pemulihan ekonomi umat. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan, izinkan saya memperkenalkan para pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum, Prof. Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Bagaimana kabarnya, Prof? Halo, Mbak Eli Nurlita. Alhamdulillah baik. Suara saya jelas nggak? Alhamdulillah, suaranya sudah cukup jelas, Prof. Oke. Baik, saya selaku moderator akan membacakan CV dari Prof. Radit.
selaku pembicara utama pada webinar kita pada hari ini. Baik, pembicara kita pada hari ini yakni Profesor Dr. Raditya Sukmana, SD, MA, yakni beliau ini merupakan dosen aktif di Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Beliau menyelesaikan gelar doktor di tahun 2010 dan memperoleh gelar profesor di tahun 2019. Beliau mempunyai ahli di bidang wakaf manajemen, Islamic microfinance, dan seputar ekonomi Islam yang lainnya. Beliau sudah banyak mendapatkan juga penghargaan yang bergengsi dunia akademisi dan sudah banyak menerbitkan paper yang terindeks Scopus dan internasional. Masya Allah, kita sangat beruntung dapat mendengarkan pemaparan dari ahli yang luar biasa di bidangnya. Jadi sebelum kita memulai sesi pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Radit, eh, sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan beberapa aturan singkat untuk kelancaran webinar kita pada hari ini. Yang pertama yakni jadi pembicara akan diberikan waktu sekitar 45 menit untuk presentasi. Dan yang kedua yakni setelah pembicara selesai memaparkan materi, kita akan membuka sesi tanya jawab atau Q&A. Dan yang ketiga yakni para peserta dipersilakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai sesi pemaparannya kepada Profesor Ditya Sukmana. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Amir. Suara saya jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada akses ya, ada Mbak Zaro, Mas Haikal, Pak Amir, ya, ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bicara tentang wakaf ya. Memang wakaf ini dibandingkan dengan bidang di dalam Islamic economics itu relatif tertinggal, misalnya dibandingkan dengan bank syariah, isu bank syariah, dibandingkan dengan zakat, dibandingkan dengan pasar modal, itu relatif belum banyak dipelajari orang yang serius. Tapi alhamdulillah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu pergerakan studi tentang wakaf itu sangat luar biasa. Dan kita perlu tahu bahwa wakaf ini telah terbukti ya di zaman Tughril Usmani itu menjadi tulang punggung dari pembangunan ekonomi dan sosial di masanya. Dan ketika kita menggunakan instrumen itu dengan baik, ya, itu saat ini juga pemerintah juga akan sangat tertarik. Karena banyak di antara hal-hal yang diambil oleh wakaf itu sebetulnya adalah urusan pemerintah, ya, urusan pemerintah, sehingga maka pemerintah. Dan saya berbahagia juga karena di sini saya ada puluhan lebih partisipan siswa, dan kita perlu anak-anak muda untuk mengembangkan wakaf. Jadi wakaf ini tidak hanya tanggung jawab dari anda belajar ekonomis, tapi pada dasarnya adalah semua bisa berperan di dalam wakaf. Ya. Anda tentu secara teori sudah paham tentang wakaf, tapi mengembangkan wakaf itu tidak hanya kekuatan dari sesuatu orang dan orang lain juga bisa berkontribusi. Misalnya, salah satu ciri wakaf itu adalah bagaimana supaya
bangunan fisik ya, itu dapat dipertahankan dengan durasi waktu yang lama, ya, dengan durasi waktu yang lama. Maka ketika kita ingin membangun sesuatu, kita mencari sangat baik sehingga bangunan fisik itu bertahan sangat lama. Ya, memang sangat lama ini dalam pembahasan textbook dan lain sebagainya itu jarang sekali kemudian dikatakan dengan baik. Sehingga ketika kita bicara wakaf, maka biasanya yang di kosakata yang dipakai itu adalah bukan abadi, tapi dengan durasi yang sangat ya. Jadi ketika membangun bangunan, maka carilah material ya, itu kuat untuk bangunan itu sangat ya. Contoh misalnya kalau mungkin yang sekarang kuliah di UNER, salah satu bangunan yang cukup lama yang ada di kampus itu adalah bangunan lama itu. Wakaf itu cirinya kalau model-model seperti itu, jadi pembangunan fisiknya itu harus diperkirakan atau diperhitungkan, direncanakan itu untuk bisa sampai puluhan generasi ya. Akhir tahun lalu ya, posisi saya sedang ada di Turki, di kota namanya Konya. Saya itu mengawal di sini dan panitia itu menyaksikan lokasi acara diskusi wakaf itu adalah di bangunan wakaf. Mohon maaf, Prof. Ya, gimana? Mohon maaf, saya potong sebentar. Suaranya agak kecil, Prof. Kecil ya? Sekarang agak Iya. kecil. Bentar ya. Saya akan ganti gadget ya. Iya, Prof. Saya akan pakai dua gadget. Kalau sekarang suara saya bagaimana? Alhamdulillah, aman, Prof. Jelas ya? Lebih jelas ya? Ya, baik, Prof. Silakan dilanjut. Nanti saya matikan yang satunya bentar ya. Oke, sekarang udah oke ya. Baik, saya lanjutkan bahwa tadi yang saya bilang, saya berada di suatu seminar acara di Turki itu di suatu bangunan yang dibangun tahun 1200-an. Ya, tahun 1200 dan sekarang juga masih bisa dipakai. Apa artinya? Artinya bahwa itu mensyaratkan ahli-ahli disiplin ilmu bukan dari ekonomi Islam, tetapi mensyaratkan ahli-ahli dari teknik sipil, terutamanya adalah material. Untuk bisa memberikan yang terbaik, material apa yang sekiranya bisa digunakan untuk membangun bangunan yang durasinya itu akan lama sekali. Jadi disiplin ilmu dari teknik itu sangat bisa mendukung wakaf. Ya, nah salah satu yang saya contohkan tadi. Baik, saya akan coba untuk mulai. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang wakaf, perlu saya ingatkan bahwa kita ini harus mencari, ya, nah, tentu ya, Anda sholat, kita puasa, kita ngaji dan sebagainya, itu insya Allah kita akan dapat pahala. Tapi kita harus juga memikirkan pahala apa yang sekiranya masih tetap ada walaupun kita meninggal. Ya, salah satunya itu adalah sedekah jariah dan di dalamnya adalah wakaf. Ya, sehingga dengan wakaf, ketika kita sudah meninggal, maka ketika wakaf kita itu dipergunakan oleh orang lain, itu insya Allah akan pahala itu akan terus-menerus ada sampai dengan hari kiamat. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini, ya, maka maksimalkan wakaf kita, ya, maksimalkan wakaf kita supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan, kalau saya sebut sebagai pasif pahala. Ya, pasif pahala itu adalah kita diam saja, tapi pahala itu selalu kita dapat.
Ya, nah itu yang harus kita berlomba-lomba kita sebagai anak muda untuk memikirkan kira-kira apa yang kita bisa wakafkan. Ya, misalnya ada sedekah jariah di kotak di masjid ya, atau ada wakaf 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, sesuaikan dengan budget Anda ya. Kemudian berwakaflah mulai sekarang. Kemudian maka Anda akan menjadikan wakaf itu lifestyle, hobi. Kalau tidak berwakaf rasanya kurang pas, kira-kira begitu. Ya, ini saya mulai dari ini dulu aja. Ya, jadi telah terbukti bahwa yang tadi saya bilang bahwa wakaf itu untuk pembangunan ekonomi dan sosial itu sangat luar biasa. Contohnya ini sebelah kiri ya. Nah, yang bahasa Inggrisnya saya terjemahkan sebelah kanan. Jadi wakaf during Ottoman Empire, a person would have born into a wakaf house, lahir di rumah sakit berbasis wakaf, tidur di kasur berbasis wakaf, makan dan minum dari wakaf properties, maksudnya adalah hasil manfaat yang diterima dari wakaf produktif, kemudian membaca buku-buku wakaf, belajar di sekolah berbasis wakaf, menerima gaji dari perusahaan yang berbasis wakaf, kemudian meninggal dengan kain kafan dari wakaf. Nah, coba bayangkan, mulai dari lahir sampai meninggal, interaksi dengan wakaf itu begitu intens ya, begitu seringnya, begitu dekatnya, mulai dari lahir ya, lahir, bayi, kemudian remaja, dewasa, menikah, kemudian meninggal, itu interaksi dengan wakafnya sangat luar biasa ya. Dan wakaf ini dikontribusikan oleh siapa? Oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah ya. Jadi coba bayangkan ini. Wakaf house itu maksudnya adalah rumah sakit. Nah, kalau wakafnya rumah sakit itu berbasis wakaf, maka pemerintah tidak perlu membangun rumah sakit karena rumah sakit sudah dibangun oleh masyarakat. Kemudian wakaf schools, sekolah ya, tidak sekolahnya dibangun oleh masyarakat, tidak perlu pemerintah membangun sekolah ya. Perusahaan berbasis wakaf, masyarakat membangun perusahaan ya. Jadi banyak sekali kerjaan-kerjaan pemerintah itu yang dikerjakan oleh masyarakat sehingga beban pemerintah itu berkurang. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami ya. Sebenarnya simpel saja, kalau kita mau membantu pemerintah, maka kita harus mengembangkan wakaf. Pada saat yang sama, pemerintah harus memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa berwakaf sebanyak-banyak ya. Pemerintah harus mensupport wakaf ya. Mensupport itu dalam arti membuat regulasi yang memudahkan masyarakat itu berwakaf ya. Misalnya apa namanya, tax ya, pajak itu bisa nggak diturunkan pada orang-orang yang berwakaf, hal-hal semacam itu ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana komprehensifnya Islam itu ya. Bahwa ada zakat, ada wakaf, dan masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Wakaf itu sifatnya jangka panjang ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa pokoknya harus dipertahankan, nggak boleh dikurangi dan sebagainya. Zakat itu sifatnya jangka pendek. Hukum sudah jelas, zakat wajib, wakaf itu sunnah. Penerima sudah jelas, zakat itu 8 golongan, wakaf itu bebas. Ya. Zakat itu harus dihabiskan, makanya sifatnya konsumtif. Wakaf itu produktif, ya, harus digeneratkan uang, harus digeneratkan income. Ya. Nah, kita lihat pasal 1 ini dalam Undang-Undang 2004. Wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan seterusnya. Ini yang saya mau bahas adalah di sini ada kata-kata selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ya, ini mengakomodasi pendapat berbagai macam. Ya, ada pendapat yang wakaf itu harus jangka panjang, ya, nggak boleh temporer. Tapi ada sebagian yang wakaf itu boleh temporer. Nah, di Indonesia itu mengakomodasi banyak hal sehingga memberikan kesempatan orang yang berbeda pendapat untuk bisa berwakaf juga. Nah, ini luar biasanya wakaf di Indonesia itu karena cukup akomodatif, yaitu dengan undang-undang yang tahun 2004 itu ya. Nah, yang tidak yang jarang orang kemudian memahami bahwa wakaf itu bisa produktif ya. Bisa produktif itu dalam arti bahwa
selama ini masyarakat itu memandang bahwa wakaf itu hanya masjid, hanya makam, ya, dan lain sebagainya. Padahal kalau teman-teman yang mungkin sudah pernah umroh atau mungkin pernah lihat di TV ada Masjidil Haram, di sebelahnya itu ada menara yang sangat tinggi. Itu adalah menara Zamzam, Zamzam Tower disebutnya ya. Zamzam Tower ini adalah hotel dan mall pertokoan yang berdiri di atas tanah wakaf. Dan keuntungan dari hotelnya itu adalah untuk membiayai operasional dari Masjidil Haram, seperti listrik, air, kebersihan, dan sebagainya. Ya. Dan kita mulai harus berpikir bahwa wakaf itu harus diproduktifkan. Yang 3M tadi, madrasah, makam, sholat, itu adalah pemahaman yang banyak sekarang masyarakat itu paham. Itulah kemudian jadi tugas kita untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa wakaf itu bisa diproduktifkan untuk mengenerate uang, generate income, di mana keuntungannya itu adalah untuk sosial. Dan menurut Biro Wakaf, itu aset wakaf Indonesia itu 1.000 triliun, ya, bahkan mungkin lebih ya, jauh lebih dari itu. Padahal kalau kita tahu APBN kita atau dompet kita, dompet negara Indonesia itu 2.500, ya, kekayaan Indonesia 2.500 APBN kita. Tapi nilai 1.000 triliun itu kan hampir 50%. Hampir 50%. Artinya apa? Kekayaan dari wakaf itu kurang lebih separuh dari kekayaan Indonesia. Mungkin bisa dibilang gitu. Kekayaan itu dalam arti uang, BPN. Nah, itu tentu luar biasa. Cuman masalahnya adalah masih banyak aset wakaf yang menganggur. Bentuknya adalah tanah. Ya, kita perlu Anda yang mahasiswa, Anda yang belajar keuangan, Anda yang belajar fisik tadi, ya, keuangan, studi kelayakan, mari coba terapkan teori Anda yang ada di kelas ini untuk semua peserta ya. Teori Anda yang ada di kelas studi kelayakan itu untuk Anda betul-betul bisa melakukan secara praktek studi kelayakan itu atas tanah wakaf. Ya, Anda coba hubungi hasil wakaf yang punya tanah wakaf nganggur itu, mereka belum melakukan studi kelayakan, Anda lah yang sudah melakukan studi kelayakan. Nanti hasil dari studi kelayakan Anda berikan kepada Nazir itu, presentasikan kepada Nazir, Pak, saya sudah melakukan studi kelayakan atas tanah Bapak yang menganggur selama 5-10 tahun. Saya sudah menghitung bahwa tanah wakaf nganggur itu, saya hitung cocok untuk misalnya restoran nasi Arab, nasi biryani dan lain sebagainya. Itu cocok. Argumen saya adalah karena di lingkungan situ banyak masyarakat Arab, terus kemudian ada masjid dan sebagainya. Itulah tugas Anda sebagai mahasiswa yang sudah memahami studi kelayakan. Anda coba bantu nazir-nazir itu yang rata-rata memang mereka mungkin tidak punya kemampuan ilmu untuk melakukan studi kelayakan, Anda lah yang harus melakukan. Ya, ikhlaskan saja, nggak usah cari wah saya dapat apa nanti Pak kalau saya melakukan studi kelayakan. Nggak usah, karena hasil studi kelayakan Anda yang tidak dibayari oleh Nasir dan kemudian hasil studi kelayakan itu ternyata diterima oleh Nasir dan diteruskan menjadi program yang real dan bangunan restoran itu betul-betul terjadi dan restoran itu laris misalnya, maka Anda akan dapat pahala sampai ya, itu yang kemudian kita harus kejar ya. Oke. Nah, domain pemerintah tadi yang saya bilang ya, bahwa ketika kita kemudian bisa mengembangkan wakaf, bidang garap yang bisa kita optimalkan dengan wakaf itu sangat banyak kan. Ya tadi saya bilang yang contoh dari Turki tadi, sekolah di wakaf school ya, itu bisa kemudian pendidikan itu sekolah dan wakaf berbasis sekolah dan universitas berbasis wakaf. Contohnya apa? Contohnya yang di Al Azhar itu universitas berbasis wakaf. Contoh lagi
Al-Azhar itu menerapkan kebijakan, mungkin teman-teman Anda ada yang sekolah di Mesir ya, di Al-Azhar, itu gratis, tiket pesawat juga dibayar, dapat uang saku, kemudian penginapan gratis. Itu sama dengan konsep wakaf, sama dengan endowment fund, dana abadi, yaitu yang ada di Harvard University. Harvard University itu endowment fund-nya banyak. Labanya besar sekali, cuman mereka menerapkan tidak seperti Al-Azhar. Jadi Harvard itu tetap mahasiswa yang masuk tetap, ya. Kemudian beasiswa untuk pendidikan, kesehatan, rumah sakit yang berbasis wakaf itu sangat banyak sekali. Di Turki tadi sudah saya jelaskan. Di Indonesia juga ada rumah sakit berbasis wakaf ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, saya kira itu banyak sekali ya. Kemudian sekarang mulai berkembang wakaf hutan ya, wakaf dengan lingkungan itu sudah mulai banyak. Wakaf sumur, wakaf hutan ini adalah untuk sustainable development goals ya, untuk isu-isu energi, isu climate change dan sebagainya. Peternakan, perikanan, agraria ini juga bisa disupport dari wakaf. Tanah-tanahnya nganggur itu kalau dibuat peternakan, buat perikanan. Ya perikanan dibuat kolam ikan atau dibuat bak atau kolam semi permanen untuk lele ya. Jadi tidak perlu menggali tanahnya, tapi kita bangka dengan ada terpal ya. Dan biayanya hanya sekitar 1,5 juta ya. Kita urunkan berapa orang yang mampu untuk bisa membuat kolam ya. Kemudian bisnis usaha, hotel berbasis wakaf, pariwisata berbasis wakaf juga ada gitu ya. Jadi hotel-hotel maksudnya wakaf pom bensin ya. Nah, saya akan coba singkat-singkat saja bicara tentang ini ya, program wakaf inovatif yang ada di Indonesia, CWLS. Saya kira teman-teman sudah mulai tahu ya. Jadi singkat aja. Jadi kenapa CWLS itu ada? Karena pemerintah ingin hadir. Pemerintah ingin hadir untuk membantu nazir nazir yang punya kelebihan uang, wakaf ya, wakaf uang, kelebihan wakaf uang, tetapi belum cukup ilmu untuk bisa menginvestasikan. Ya, maka pemerintah hadir dengan apa caranya? Mengeluarkan suku, ya, mengeluarkan suku. Jadi Kementerian Keuangan yang sebelah kanan ini dia mengeluarkan suku. Wakif itu adalah orang yang berwakif, kemudian berwakaf uang kepada mitra nazir. Mitra nazir kan ada banyak ya, nazir swasta itu semua mitra nazir terpilih sudah ada kerja. Kemudian mitra nazir itu semua yang terkumpul dari wakil itu akan diberikan kepada BWI. Dari BWI, inilah kemudian BWI yang memberi suku dari Kementerian Keuangan. Ya, suku ini kan secara mudahnya itu kalau dalam textbook itu ada yang mengatakan Islamic bond, tapi sebenarnya tidak apa. Tapi mirip memang sama surat berharga. Ya. Nah nanti karena pemerintah itu mengeluarkan suku, maka pemerintah berkewajiban untuk membayar bagi hasilnya dan juga pokok bagi hasilnya itu yang digunakan untuk wardi ya, nah, operasional wardi dan lain sebagainya itu diambil. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah cewek ini aman karena pemerintah yang mengeluarkan ya, jelas aman, terus kemudian tidak akan default ya, bagi hasilnya pasti dibayar gitu ya. Terus kemudian keuntungannya di sini, kelebihannya adalah ini menunjukkan bahwa pemerintah support ya kepada wakaf dan juga kepada kesehatan dalam konteks ini amat pentingnya dalam rumah sakit ya. Jadi pemerintah support. Nah itu secara umum ya, CWLS ini memang tidak ada di instrumen ini memang tidak ada di luar. Jadi khusus yang ada di Indonesia itu adalah CWLS unit yang ada satu dari karena itu kita perlu mendokumen. Nah, banyak orang yang salah tangkap bahwa CWLS itu dia akan mendapatkan profit. Nah ini tidak. Ada yang mahasiswa perlu juga tahu ya bahwa orang yang berpartisipasi dalam CWLS perlu diingat bahwa memang pemerintah itu mengeluarkan bagi hasil, ya, bagi hasil dari suku. Tetapi
sukunya itu tidak akan diberikan kepada Anda sebagai wakil, tapi bagi hasilnya tidak diberikan kepada Anda sebagai wakil, tapi bagi hasilnya akan diserahkan sosial langsung, tapi Anda tetap dapat pokok. Misalnya Anda cash berkah temporer 5 juta, ya durasinya katakan 3 tahun. Harusnya Anda itu dapat bagi hasil dari 5 juta tersebut yang akan Anda terima. Tapi karena wakaf, bagi hasil yang Anda dapatkan itu akan pada sosial. Nanti kalau sukunya sudah jatuh tempo, Anda akan mendapatkan 5 juta tempo. Berbeda kalau permanen. Kalau permanen, 5 jutanya tidak akan banyak. Tapi baliknya ke ya. Kemudian, ini yang rumah sakit amat luar. Ya. Ini amat luar ini operasionalnya adalah dari JWRS. Ya. Dan banyak sekali masyarakat yang terbantu karena gratis. Ya, dia disupport oleh BPJS. Nah, ada lagi wakaf untuk nelayan. Ini penting juga untuk Anda ketahui ya. Jadi teman-teman kalau mau riset tentang bagaimana support wakaf untuk UMKM, itu silahkan Anda meneliti PMT-PMT yang sudah punya lisensi hadir untuk bisa melihat bagaimana peran wakaf terhadap UMKM. Di sini saya ada video, nanti silahkan googling wakaf for fishermen. Ada video YouTube saya bagaimana wakaf itu bisa support UMKM. Ya. Kenapa kok kemudian BMT atau koperasi syariah itu sangat ingin punya wakaf uang lebih banyak? Karena wakaf uang itu zero cost of fund. Ya, zero cost of fund itu artinya kalau Anda ini ya, Anda lihat ya sebelah kiri atasnya anggota koperasi. Anda kan diminta kewajiban untuk rutin ya, simpanan pokok, simpanan wajib dan seterusnya. Ya. Kemudian data yang dikumpulkan koperasi tersebut digunakan untuk pembiayaan. Ya, misalnya pembiayaannya kepada UMKM itu setara dengan 1,5%. UMKM bagi hasilnya setara dengan 1,5 bagi hasilnya kepada BMT tersebut. Nanti kalau akhir tahun, BMT kan harus membayar sisa hasil usaha. Ya, kepada siapa? Kepada anggota. Katakan dihitung-hitung misalnya sisa hasil usahanya itu setara dengan 1% per bulan. Ya, maka sebetulnya berapa keuntungan BMT? Jadi kurang saja 1,5 kurang itu 0,5. Apakah 0,5 ini? 0,5 ini adalah keuntungan BMT yang diambil dari data. Ya. Digunakan untuk apa 0,5? Ya, untuk operasional BMT, untuk sosial. Ini kan baru tampilnya kan, baru bisnisnya. Jadi 0,5 nanti akan digunakan untuk menolong untuk sosial lah ya, menolong fakir miskin, beasiswa. Tapi coba bandingkan, kalau misalnya BMT ini mendapat support dari cash wakaf atau dari wakil, ya, dana yang diterima BMT dari wakil, maka dia bisa salurkan pada UMKM dengan nominal 1,5 bisa juga, ya. Tapi yang jelas bahwa wakil itu tidak minta kembali. Jadi BMT tidak perlu membayar kepada wakil. Jadi ini nol, ya. Maka BMT keuntungannya berapa? Kalau BMT memberikan kepada UMKM 1,5 kurangi 0, berarti keuntungannya adalah 1,5 BMT ini. Kalau BMT-nya misalnya menurunkan dari 1,5 ke 1%, UMKM dikurangi 0%, masih jauh lebih tinggi dibandingkan yang atas yang dari anggota. Nah, apa artinya? Bahwa BMT itu sangat membutuhkan wakaf uang dari kita. Dan wakaf uang dari kita semua itu adalah bukan untuk orang-orang kaya, itu adalah untuk UMKM. Ya, UMKM itu kalau dikasih 1%, misalnya sebelumnya 1,5 yang harus dibayar UMKM, kalau kemudian BMT mengatakan Pak, karena itu uang wakaf, maka Bapak bagi hasilnya pada kamu tidak dapat. UMKM akan sangat tenang sekali, ya, akan sangat senang sekali, karena dia bisa mengembalikan dengan harga murah. Ya, karena itu patut kita berpartisipasi wakaf uang BMT. Ya. Nah, ini adalah BMT mudah. Anda nanti bisa lihat videonya. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana wakaf uang itu ketika kita membantu
BMT itu secara signifikan kita bisa membantu para nelayan. Saya itu adalah kita sangat bisa membantu nelayan sehingga nelayan itu bisa membuat koperasi baru yang khusus untuk menyediakan bahan-bahan untuk nelayan, tali, jaring, solar dan lain sebagainya ya. Sehingga nelayan itu tidak perlu beli di tempat yang jauh karena posisi koperasinya ini sangat di tepi pantai, ini cukup jauh. Ya. Nah ini adalah pembiayaannya. Jadi pembiayaan yang diberikan oleh BMT Muda pada koperasi itu koordinasi 4 juta rupiah karena BMT Muda ini menerima dari dana wakaf. BMT Muda itu memberikan koperasi bahari ini adalah isinya nelayan semua 4 juta. Jadi nanti koperasi bahari akan mengembalikan 4 juta kepada koperasi BMT Muda. Ya. Ya, setelah itu baru masyarakat. Nanti lengkapnya Anda lihat video ya. Wakaf for Fishermen ya. Wakaf for Fishermen. Nah, ini lokasinya ya. Ini sebelah kiri atas nomor 1 ini adalah ya sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Anda lihat nomor 2, tokonya tidak besar. Seperti nomor 3 ini saya dengan tugas tokonya. Jadi tokonya kecil, tapi toko kecil ini sangat memberikan manfaat pada nelayan. Karena semuanya tersedia di situ. Kalau nggak ada toko ini, maka nelayan itu harus datang ke tengah kota Surabaya untuk mencari toko yang bisa, toko yang menjual perlengkapan pro dan itu sangat membutuhkan biaya bagi nelayan. Ya. Waktu, tenaga, dana untuk pergi dari tepi pantai ini ke tengah kota Surabaya. Tapi dengan adanya koperasi ini yang persis di tengah pantai ini, maka kami ada penghematan yang besar. Nah, keuntungan dari wakaf tadi, jadi koperasi akan mengembalikan BMT Muda itu ada keuntungan. Terus BMT Muda itu memberikan manfaat kepada sekian banyak. Jadi ada miskin, ada dan masing-masing. Jadi dana wakaf untuk BMT, untuk UMKM, ya, yang juga untuk pendidikan, untuk sosial. Ya. Oke, dan ini inovasi yang sangat luar biasa lagi, ya, yaitu wakaf gas station. Kita gini, ini juga Anda perlu pikirkan juga akan jadi bentuk bahwa wakaf itu tidak harus tanah, wakaf uang, tapi wakaf bisa juga berbentuk pom bensin. Tidak harus pom bensin. Jadi ceritanya begini ya. Ini yang ada di gambar sebelah kiri ini, wakaf Tarzaka ini. Tarzaka teman-teman tahu ini adalah pondok pesantren yang ada di Batam, Jawa Tengah. Nah mereka itu punya seorang yang kaya raya, filantropis dermawan, yang punya usaha pom bensin. Nah tapi pom bensinnya itu oleh yang punya itu tidak diwakafkan seluruh. Apa yang diwakaf? Yang diwakafkan itu adalah pertalite, selang pertalite tanggal 1 sampai tanggal 5 per bulan. Apa artinya? Artinya adalah kalau kemudian semua mobil yang akan beli pertalite di pom bensin tersebut, itu pencatatannya akan dipisahkan. Ya akan dihitung berapa hasil penjualannya, dikurangi laba, dikurangi biaya, menghasilkan laba, ya. Laba yang terjadi pada tanggal 1 sampai 15 semuanya akan diserahkan pada pondok pesantren Tarzaka. Tapi ketika ada mobil yang kemudian beli pertalite-nya itu adalah tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, maka ketika ada keuntungan balik kepada pemilik, ya, balik pada tanggal 16 ke atas sampai akhir bulan akan masuk pada pemilik. Dan ini salah satu inovasi. Ini sangat penting sekali dan itulah yang produktif, ya. Dan itu kalau Anda sudah memahami ini, maka Anda juga bisa membuat inovasi-inovasi berbasis wakaf juga. Ya, misalnya Anda punya saudara profesinya dokter, Anda bisa tawarin, Pak, Mas, Pak D, Bude, Tante, gitu ya, mau nggak berwakaf
profesi, misalnya gitu. Profesi sebagai dokter hari Jumat setiap bulan. Jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu terserah. Artinya apa wakaf profesi itu? Kalau dia praktek dari Jumat dan dia mendapatkan bayaran, maka bayarannya itu tidak dihabiskan, tapi langsung digunakan untuk sosial, langsung bisa dihabiskan. Kenapa? Karena dia sudah berwakaf atas profesi. Hanya hari Jumat saja. Hari lain ya tetap akan masuk ke dokter. Ya hari Jumat saja. Terserah mau Jumat setiap Jumat atau sebulan kali. Ya itu bisa juga. Ya, bisa juga. Nah, ini juga. Jadi Muhammadiyah Bojonegoro itu salah satu inovasi dari adalah lahan wakaf yang milik Muhammadiyah yang kemudian eh, dengan usaha yang sangat keras sekali akhirnya bisa membangun pom bensin ya dengan bantuan dana dari keuntungan dari rumah sakit, keuntungan dari sekolah, pondok, uh, dermawan, orang dermawan, dan juga ada institusi, akhirnya berhasil dibangunkan pom bensin, terus kemudian pom bensinnya itu sangat strategis, lokasinya sangat strategis sehingga keuntungannya akan sangat besar sekali, dan itu adalah untuk membiayai dakwah Muhammadiyah. Ya. Nah, ini wakaf pesantren nanti juga bisa melihat dari kemampuan guru besar saya. Jadi silakan tulis saja kemampuan guru besar Raditya Subhana, nanti ada salah satu part kalau nggak salah part 1 part 2 part 2 kalau nggak salah itu adalah wakaf dan pesantren. Di situ saya usulkan bagaimana kalau kemudian wakaf-wakaf tanah yang menganggur itu kita buat apa namanya mas, karena kan gaji itu sekarang mahal. Padahal kita punya tanah yang banyak. Kenapa tanah yang banyak itu nggak kita buat untuk peternak? Ya harus bisa buat untuk peternak. Ya. Sehingga kalau tanahnya bisa kita buat untuk peternakan, maka tanah tidak perlu beli. Kemudian bagaimana dengan operasionalnya? Operasionalnya apa? Untuk beli anakan, untuk beli pakan misalnya, yaitu dari CSR dari perusahaan yang butuh bahan mentah dari daging. Misalnya apa? Misalnya kornet, ya, misalnya sopit. Itu kan bahan mentahnya dari daging. Sehingga nanti kalau peternakan sudah waktunya sembelihan dagingnya itu dijual ke dapur. Tapi proyek peternakan ini minta CSR dari perusahaan untuk anakan sama pakan. Dan sehingga tanah udah nggak bayar, anakan sudah nggak bayar, kemudian pakan juga udah nggak bayar, kerjasama sama universitas supaya apa? Memastikan bahwa kesehatannya terjaga dan bisa untuk bagi riset bagi dosen. Ya, sehingga pesantren itu di lokasinya adalah di pesantren yang saya usulkan ya. Bisa di pesantren, bisa di tempat lain. Tapi keunggulan kalau ada di dalam pesantren itu adalah banyak santri nanti yang bisa akan dipekerjakan, maksudnya itu bisa membantu ya untuk peternakan itu. Karena saya nggak bicara tentang 5-10 sapi, saya bicara tentang puluhan ribu sapi, sehingga santri itu bisa bergantian untuk bisa belajar secara langsung bagaimana peternak sapi. Ya. Dan juga hasilnya nanti kalau dijual bisa ke perusahaan, bisa ke alumni pesantren, bisa ke orang tua pesantren, pesantrennya itu sendiri kan butuh makan. Nah, sehingga dengan demikian maka kita akan bisa mendapatkan harga daging itu menjadi lebih murah. Itu Anda bisa lihat video saya. Kemudian ini mungkin slide menjelang terakhir, tantangan pengelolaan wakaf, literasi wakaf, ya tadi yang masih terbatas ya, masih 3M, agar tugas kita semua bisa menjelaskan pada masyarakat luas, profesionalisme nazir, jadi apa namanya, nazir itu harus punya ilmu untuk bisa mengelola ya aset wakafnya bagaimana. Ekosistem wakaf. Jadi siapakah pembeli, siapakah nazir, siapakah auditor misalnya ya, kemudian pembeli, mauquf alai ya, dan pemerintah itu harus ada dalam ekosistem yang baik untuk bisa mendukung. Kemudian terakhir fintech ya. Fintech ini untuk efisiensi tentunya. Jadi bagaimana kemudian orang
yang jaraknya jauh itu juga bisa langsung mensupport wakaf, langsung tertransfer uangnya ke daerah yang jauh tersebut, ya. Dan untuk menggunakan program pengelolaan dan sebagainya itu nanti blockchain juga teknologi yang bisa memastikan transparansi dan lain sebagainya. Nanti wakaf blockchain Anda ketik saja di YouTube, nanti insya Allah akan ada. Yang intinya adalah bagaimana blockchain itu bisa mendukung juga tentang wakaf. Jadi dengan adanya blockchain maka transparansi itu akan tetap terjaga dan kepuasan oleh wakif itu juga akan ada. Jika Nazir itu berhasil untuk memberikan yang terbaik. Nah ini pihak yang terlibat ya dalam ekosistem itu ada landowner, fund manager, ya, developer, asset manager, investor, wakaf, legal body, auditor itu semuanya adalah entitas. Karena wakaf ini haruslah orang yang sangat paham tentang bagaimana memanage keuangan, ya, treasury, fund manager, untuk mengelola dana itu bagaimana menghitung profit dan risikonya itu harus diketahui oleh Najib. Najibnya itu keuangan. Peluang Indonesia punya potensi yang besar karena Indonesia termasuk dalam the most generous country, yang paling generous ya, paling dermawan. Terus kemudian akses informasi sangat, tantangannya adalah sosialisasi pemahaman masyarakat, SDM, regulasi, perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Setelah ini mungkin kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof. Handit atas pemaparan yang sangat informatif dan menarik. Insya Allah ternyata wakaf itu bukan hanya sekedar wakaf tanah saja ya Prof. Banyak hal yang bisa diwakafkan kepada kemaslahatan umat atau orang banyak. Tadi dipaparkan bahwa wakaf mulai dari adanya kelahiran hingga tempat peristirahatan terakhir itu tidak terlepas dari adanya peran dari wakaf itu sendiri. Kan juga kita baru mengetahui ini potensi wakaf di dunia khususnya di Indonesia itu cukup besar. Disebutkan juga kalau total nilai aset wakaf itu diperkirakan 1.000 triliun rupiah ya, Prof. Jadi bahkan jika dikelola dengan baik, wakaf bisa menjadi wakaf produktif juga ya, Prof. Jadi, Masya Allah, bahkan tidak hanya UMKM saja yang bisa terbantu, ada bidang pendidikan, kesehatan, pelestarian, lingkungan, hingga adanya pembukaan gas station tadi. Jadi kita memasuki sesi tanya jawab. Nih, jadi silakan para peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di kolom chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Kemudian nanti saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dan mempersilahkan penanya untuk berbicara secara langsung setelah diizinkan. Baik, rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaan kepada Prof. Raditya. Itu ada yang resen itu. Baik, kepada Saudara Azri untuk unmute dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Prof, mengenai yang Prof paparkan tadi tentang wakaf blockchain. Nah, dalam penerapan blockchain itu sendiri, kan teknologinya itu tergolong baru ya, Prof. Apakah itu membutuhkan modal yang besar atau bagaimana sih sistemnya dalam penerapan di wakaf? Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab aja ya. Jadi begini, terima kasih ya. Blockchain ini
teknologi yang sebetulnya sedang dipakai untuk Bitcoin sekarang ini. Jadi kalau Anda mengenal Bitcoin, cryptocurrency, itu menggunakan teknologi namanya blockchain. Tetapi blockchain itu tidak hanya untuk Bitcoin. Blockchain bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain. Kekuatan blockchain itu adalah pada transparan. Jadi misalnya gitu, pada security-nya itu sangat kuat sekali. Jadi misalnya ya, ini saya beri analogi ya. Kalau saya, Adri, Fahmi, Haikal, kita main kartu, ya, main kartu, kemudian yang menang dicatat. Permainan pertama yang menang Haikal, permainan kedua yang menang Adri, permainan ketiga yang menang saya, permainan keempat saya lagi dan terusnya. Kalau kita cuma main 5 kali, insya Allah kita masih siapa yang menang, menangnya keberapa, permainan keberapa. Tapi bayangkan kalau kemudian apa namanya, permainan itu tidak, tapi permainan itu 1 juta kali. Satu bukan 1 juta. Kita tentu tidak akan ingat. Harus ada yang mencatat. Masalahnya adalah kalau satu orang yang mencatat, ya, siapa yang akan bisa menjamin bahwa dia itu mencatat dengan benar? Jangan-jangan dia ada yang lupa, salah mencatat dan sebagainya. Karena 1 juta kan, mungkin permainan yang ini dia kelewat, harusnya yang menang Haikal, ternyata yang menang. Tapi nggak ada yang ingat, ya. Dan itu kalau sudah 1 juta kali, kita akan susah untuk menelusuri apakah benar permainan yang ke-111 itu yang menang Adri ataukah Wah, kita nggak akan ini. Nah, blockchain itu adalah sistem setiap permainan, ya, permainan pertama siapa yang menang itu dicatat kepada semua user. Saya mencatat, kami mencatat, Adri mencatat, saya mencatat. Nanti permainan kedua dicatat lagi secara IT, ya, secara digital siapa yang menang. Nomor 3 dicatat lagi, nomor 4 ke semua usernya tercatat. Dan hasil dari setiap user itu pasti akan sama. Nah, itulah kenapa blockchain itu punya keunggulan, karena memang dicatat pada banyak tempat, sehingga tidak mudah dibobol. Kalau orang mau nakal, maka dia harus membobol semua usernya untuk mengganti pemenang. Dan itu sangat-sangat sulit. Ya. Dia misalnya mau membobol itu, oke, pemenang ke-100 yang mestinya Fahmi, saya akan ganti ke Haikal. Maka pembobol itu dia harus mengganti kepada semua user. Ya, itu hampir ya, walaupun mungkin terjadi. Ya. Nah, untuk wakaf itu memang harganya itu mahal. Teknologi ini harganya mahal, sehingga kalau institusinya itu tidak produktif, itu mungkin tidak terlalu menguntungkan. Ya. Tapi kalau institusi ini produktif dan kepercayaan itu menjadi penting, itu apa namanya, sangat worth it. Bisa kira-kira gitu ya, Azri. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, saya langsung Lanjut jawab ke aja, Fahmi, yang ada chat box ini ya. Iya, baik Prof. Ini ada yang bertanya di kolom chat, yakni bagaimana permasalahan apa yang bisa diangkat untuk bahan penelitian mengenai wakaf yang terjadi saat ini, Prof. Seperti itu, Prof. Ya, bentar ya, saya akan coba tunjukkan ini sebentar ya. Jadi teman-teman mungkin nanti detailnya saya sedang buka website salah satu tulisan saya. Nah, saya izin share screen lagi ya. Ini pertanyaan yang dari Kristiani. Silahkan nanti Anda buka ini. Ya. Jadi PDF. Nah, ini. Ya. Ini tulisan saya. Ini saya beri linknya ke chat box ya. Oke.
Oke, di sini nanti ada kata-kata further direction. Ya, further direction itu adalah topik-topik untuk riset. Nah, ini further study. Further study itu ada banyak. Ada further study untuk 512, kemudian di bawah lagi ada further study. Dan further study ada juga. Ini adalah topik-topik riset. Ya, further study. Ya, nanti silakan dibaca. Linknya sudah saya share ke ini. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Saya akan baca nih ya. Ini akan saya bisa segera pergi ke tanah suci dengan lancar. Iya, kita itu ada, jadi gini ya, Islam itu mengajarkan bersedekahlah untuk menghindari bencana. Ya, ketika kemudian kita ingin terhindar dari bencana, maka banyak-banyaklah sedekah. Ya, sehingga itu ketika kita niatkan itu insya Allah, dan terbukti banyak juga testimoni yang itu memang benar. Kalau berwakaf niat seperti itu, insya Allah nanti tanya sama ahli fikih ya, tapi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kunci dari wakaf yang membedakan dengan yang lain adalah Anda harus menjelaskan peruntukan. Peruntukannya untuk apa? Tanah wakaf ini untuk apa? Apakah untuk pendidikan? Apakah untuk kesehatan? Ya, itu untuk. Ya. Oke, gitu, Fahmi. Silakan ada lagi. Baik, Prof. Ini silakan rekan-rekan semua bisa mengajukan pertanyaan di dalam di kolom chat maupun rekan-rekan bisa menggunakan fitur raise hand. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan, Fahmi, karena saya memang Baik, ada Prof. Baik, karena pertanyaan sudah dicukupkan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Aditya Sukmana atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam webinar online pada pagi hari ini. Baiklah, sesi selanjutnya yakni penyerahan sertifikat kepada Profesor Aditya Sukmana. Dimohon untuk panitia segera mempersiapkan dan dilakukan dokumentasi bersama Profesor Aditya. Banda panitia. Baik, Prof. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sebentar ya, Prof. 3, 2, 1. Baik, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Atupia. Barangkali di lain kesempatan nanti Profesor Atupia bisa membagikan kembali atau kita berdiskusi lebih lanjut mengenai seputar wakaf. Insya Allah. Baik, Prof. Jadi barangkali Prof Aditya ada kegiatan yang lain, kami persilakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima Baik, kasih, terima kasih Prof. pada kawan-kawan semuanya ya. Tetap semangat untuk bisa belajar tentang wakaf ya. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Terima kasih, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya sesi yang tidak kalah serunya nanti akan dipandu oleh Mbak Zaro selaku Master Ceremony. Kepada Mbak Zaro saya persilakan untuk mengambil alih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum.
Oke, terima kasih kepada Mas Fahmi sudah memandu materi kita hari ini. Wah, sangat insightful ya teman-teman materi dari Prof. Aditya tadi. Nah, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Yuk teman-teman, mungkin bisa dinyalakan kameranya dan disiapkan pose terbaiknya ya. Yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu. Kita tunggu sampai jam 9.44 ya teman-teman. Oke teman-teman, udah siap ya? Panitia gimana nih? Udah siap belum? Sudah. Oke, untuk slide pertama aku izin foto ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Sudah. Oke, selanjutnya ada voting peserta interaktif. Iya, siapa tadi yang udah aktif tanya? Atau mungkin gimana nih kesan pesan dari teman-teman semua atas materi kita hari ini? Mungkin bisa disampaikan lewat chat ya, atau mungkin ada yang mau raise hand. Atau mungkin dari Azri nih. Gimana Azri kesan-pesannya? Tapi aku panitia, Mbak. Gimana, Pak? Ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Azri. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih atas kesempatan teman-teman dari Science telah memberi kesempatan aku menjadi bagian dari kafilah 2024 ini. Kesan aku acaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga tadi memang luar biasa ya teman-teman dari Science telah berhasil mengundang Prof. Radit yang memang beliau itu sangat insightful dan juga aku sebagai mahasiswanya sadar akan kesibukannya dan kalian sanggup meyakinkan Prof. Radit untuk menjadi pembicara di kafilah itu luar biasa. Dan aku sangat bersyukur bisa mengikuti kafilah dan sekaligus menjadi panitia. Seperti itu. Oke, terima kasih Azri atas kesan dan pesannya. Mungkin selanjutnya akan saya bacakan untuk peserta yang sudah mendapatkan peserta terakhir, yaitu ada Azri, lalu ada Lutfia, dan ada Rizkia. Nah, untuk teman-teman yang saya sebutkan namanya tadi, bisa menghubungi panitia atas nama Azizah ya untuk mengambil rewardnya. Untuk peserta, jangan lupa presensi dengan mengisi link yang telah dibagikan panitia melalui chat Zoom dan grup WA.
Untuk CP Aziza, untuk mengambil reward bisa dilihat di chat Zoom ya teman-teman. Untuk peserta juga jangan lupa presensi ada di kolom chat Zoom. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Nanti ini presensinya buat syarat dapat SKP-nya. Jadi isi dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Prof. Raditya, satu pemateri, Mas Fahmi selaku moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya, Zahra Naila, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di kafilah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.